Sobat tani sekalian, sekarang kita dalam proses pengambilan bibit untuk tanaman nanas pada hamparan tanaman nanas yang sedang produksi. Untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan dari petani milenial kita, Young Ambassador kita, Pak Siska Antoni. Bibit mana sebenarnya yang paling baik untuk bercocok tanam dan bagaimana cara mengambil bibit ketika tanaman masih di hamparan. Bisa dijelaskan sedikit Pak Siska bagaimana cara mengambil bibit ataupun bibit mana yang terbaik untuk dilakukan penanaman pada masa berikutnya? Oke, siap. Jadi langsung saja, kalau bibit nanas di saat nanas yang masih produksi atau produktif, itu tingkat pengambilan bibitnya beda-beda. Yang saya pegang ini namanya bibit anak tunas batang. Secara nasionalnya, kalau bahasa lokalnya ini anak speed, bahasa lokal. Kalau yang ini apa sama nih Pak? Kalau ini beda Pak. Ini namanya bibit tunas buah, karena dia hidupnya di sekeliling buah dan di dekat buah Pak. Nah sekarang apa beda ataupun keuntungannya antara bibit tunas buah ini dengan speed? Jadi bedanya begini Pak, proses pertumbuhannya ini lebih cepat berkembang dan ini sedikit lebih lambat dikarenakan dari proses ini Pak, proses perakaran dan juga postur anakan nanas ini. Ini bisa dilihat anakan postur. Ini kalau untuk di anak tunas buah bisa dibilang dan dipastikan ini kualitas yang baik. Khusus yaitu Pak, kualitas anak tunasan buah tapi. Nah, yang kurang seperti ini Pak. Ini yang kualitas menurut kita dan sudah dipastikan kurang. Nah, Lebih kecil Pak ya? ya, ukuran diameter lingkarnya lebih kecil karena waktu ditanam Pak, ini dia melakukan pembesaran batang dahulu, sedangkan ini sudah besar. Dan ini menghasilkan pasti buah yang maksimal untuk mengejar nilai ekonomi buah segar yang kita jual. Seperti itu Pak. Kemudian ini Pak Siska, kadang kita kalau sudah panen nanas ada bibit yang dari buah nanas yang diambil dari sini. Apanya Pak? Mahkota ya? Iya, bibit mahkota ini. Oke. Seberapa bagus Pak? Misalnya kayak ini Pak ya. Ya. Ini bibit, ini buah nanas sudah kita panen, kita nanamnya langsung dari sini. Oke. Seberapa bagus Kak untuk kita tanam ini Pak? Oke. Kalau bagus, ini bagus Pak untuk kualitas hasil buah. Namun di sini kita bisa jelaskan bagusnya pasti ada unsur-unsur yang mendukung pertumbuhan nanas ini. Di sini buahnya biasanya dengan perlakuan yang sama dengan bibit-bibit yang lain, kualitas buahnya biasanya besar. Namun kita membutuhkan biaya kos yang sangat besar. Karena satu buah ini hanya satu bibit Pak ya. Satu itu Pak, dan kedua perawatannya di sini pembuahannya sedikit lebih lama timing waktunya Pak. Jadi di timing waktu kita sudah rugi di waktu. Kalau bibit yang lain timing waktunya dan buahnya itu sedikit saja lebih kecil dari anakan yang diproses atau anakan yang dihasilkan oleh mahkota ini. Di situ kerugian waktu. Yang paling pasti waktu Pak ya. Waktu panen. Oke, terima kasih Pak Siska. Jadi sobat tani semua, itulah jenis-jenis bibit dari tanaman nanas yang bisa kita tanam dengan berbagai keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Sekali lagi, sobat tani semua, jangan takut untuk bertani, karena bertani itu menguntungkan dan keren. Salam tani.